got some motherfucking designer on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new guap, Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yalta Sam Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Sudah selesai kerja apa belum? Yang masih cuci piring, semangat cuy. Yang baru mandi, semangat. Kaisam sudah selesai kerja dari jam 9 ya. Yampui. Nah ini kenapa kayak Tisam itu gemoy ya. Karena malam-malam Kaisam ngupi. Gak apa-apa deh ya. Aduh, kita bahas apa ini, ada yang lagi viral ya di Indonesia. Ini banyak nih ya, banyak edukasi yang bisa kayak Tisam share ke kalian ya. Apalagi ini tentang masalah privasi korban dan segala bentuk apa namanya, apa sih yang pantas untuk diviralkan dan apa sih yang kita bisa menjaga privasinya. Karena sesungguhnya yang paling terluka adalah keluarga korban ya cuy ya. Kalian tidak boleh egois hanya karena berita ini lagi viral, jadi kalian itu nge-share ya. Apalagi kayak Tisam ngelihat apa namanya badinya ya yang udah tidak berbentuk, ini kalian share. Nah ini juga bisa menjadikan pembelajaran ya. Ini kita akan bahas koper merah yang ada di Ngawi ya cuy ya. Kayak Tisam hanya kecewa saja dengan bukan oknum ya, dengan cara cara kepolisian dan cara rumah sakit dalam mengotopsi korban ya, dalam apa namanya, mencari data ya, sampai identifikasi ya di situ kan ya. Maksud kayak Tisam, sejak kayak Tisam ada di Hong Kong ya, ini bukan masalah dibandingkan ya, tapi memang benar-benar ya, kalau misalkan di Hong Kong, ini tuh ada korban jatuh ya, ada korban jatuh. Itu tuh polisi tuh langsung pagerin dengan pembatas ya, terus korbannya ini langsung ditutup tenda ijo ya. Barangkali kalian tahu kalau di Hong Kong tuh seperti itu ya. Tapi kok di 62 itu kopernya gitu kan di depan mata umum dan jaraknya warga sama koper ini deket banget cuy. Ini nih yang menjadikan apa, mereka ini gampang untuk mengambil video. Ini sebenarnya Kasem kecewa ya dengan plus 62 kok bisa seperti itu gitu kan ya. Ini masalahnya privasi gitu cuy. Privasi korban. Aduh, makanya kemarin waktu kayak Tisa mau ngambil fotonya Mbak N ya, almarhumah Nurjana, itu udah di-warning loh sama pemerintah. Jangan ya, awas ya, saya bisa call police kalau misalkan kamu ngambil foto ini, video ini. Nah kalau plus 62 malah di-share, apa jangan-jangan kalian juga yang nge-share ya? Yang nge-sharein ke kayak Tisa siapa nih? Kayak sama hatinya baru sembuh, supaya jangan ingat-ingat terus, malah kalian kasih body yang udah nggak berbentuk lagi. Ampun. Oh gimana sih cuy, kenapa sih cuy ya, kok bisa ya wanita cantik dari lahir kok begitu ya. Ya lagi-lagi ini adalah sudah takdir Allah ya, kita cuma hanya bisa mengambil pembelajarannya. Jadi kejadiannya ini di tanggal 23 ya, 23 hari Kamis, ini ada warga lagi buang sampah cuy. Ini kejadiannya di Desa Dadapan ya, Kecamatan Kendal ya. Di mana di situ kan ada jalan di sebelah kanannya tempat pembuangan sampah terakhir ya. Jadi bentuknya kayak pembuangan sampah terakhir lah cuy. Nah jalan, dibatasi jalan, nah di depannya ini ada sungai kecil. Nah di situ tuh ada sebuah paket cuy, di mana ada berbentuk kotak gede. Ya sekitar kayaknya sih koper size tuh 30 kilo ya. Nah di situ kotak gede dilapisi dengan plastik, terus disolasi ban, habis itu dikasih karung goni juga, terus dipaketin lagi ya kayak paket apa namanya, kayak paket Indonesia lah cuy, kayak gitu. Nah si warga ini kan kok tiba-tiba di sungai ada
apa namanya, paketan kayak sih kurir ini jatuh kayaknya saking beratnya ya kan. Namanya warga kan kepo ya kan. Akhirnya dibukalah itu paket cuy. Dilihatlah, ternyata pas dibuka itu ada bercak darahnya. Wah, kaget, loh kok di dalamnya tubuh manusia coy, ya kan. Nah, di dalamnya itu ngelihat ada bentuk badan dan langsung laporan polisi itu. Polisi datang di TKP, ya cuy, dilihat, di situ diamankan, kopernya ditaruh di atas, dan kopernya itu warna merah jambu. Nah, terus si koper ini kan setelah bagian rumah sakit datang, polisi datang, ya kan itu kan dibuka ya. Ya disegel sih cuy, disegel polisi cuy. Di situ polisi pada datang dan di situ juga warga itu jaraknya dengan pembukaan koper itu deket banget menurut Kaisam. Kenapa pemerintah tuh tidak melindungi privasi korban, ya kan? Apalagi identitasnya kan belum belum itu apa namanya, belum terdetek ya pada waktu itu. Kenapa nggak dikasih tenda putih gitu kan, kan udah tahu ada laporan pertama bahwa ada bercak darah ya kan. Harusnya kan sudah berpikir, "Oh ini tuh ada berarti di dalam ini diduganya, tubuh manusia," ya kan. Tapi ya dibuka gitu aja gitu kan, dibikin simpel aja negara kita tuh padahal ini tuh benar-benar melukai, apa namanya, perasaan keluarga ya. Selepas apapun background-nya si korban ini, tetap dia adalah korban ya cuy ya, yang wajib privasinya ini dilindungi. Nah setelah itu cuy, koper ini kan dibuka ya di mata umum ya, Kaisang lihat, Kaisang suruh temen aja, "Coba kelihatin kamu ceritakan ke saya," karena Kaisang mentalnya lagi kena banget ya cuy ya kemarin itu, apa namanya, nggak bisa tidur Kaisang 3 hari, cuma ini karena kalian pengen bahas aja jadi Kaisang bahas. Pas koper ini dibuka cuy ya di depan mata umum, ternyata mengejutkan. Di dalamnya itu adalah perempuan dewasa ya, di mana tanpa kepala ya, kelapanya itu nggak ada kelapa, maksudnya nggak ada ini, cuma badan, terus sama kaki dari pangkal paha, kaki kiri itu dari pangkal paha itu nggak ada, kaki kanan dari lutut, kaki dari lutut itu nggak ada. Nah, karena tangannya ini ada ya cuy ya, karena, bagian tangannya ini ada dan sidik jarinya ini nggak rusak, sehingga dilakukan identifikasi, mayat nih. Nah kan, saat, sidik jari ini diambil, ternyata keluarlah data dengan nama Uswatun Hasanah. Ini asalnya dari Blitar cuy, Desa Bance gitu. Desa Bance apa Bence cuy, gimana sih cara nyebutnya, maaf ya kalau misalkan kayak Tisam salah ya. Jadi si Mbak Uswah ini umurnya itu 29 ya, karena di bulan April besok tanggal 25, ini baru umur 30 tahun. Jadi sekarang itu masih umurnya 29 tahun. Adiknya kayak Tisam banget ya. Tapi walaupun muda, ternyata dia juga sudah pernah menikah 2 kali dan dia juga seorang ibu dari anak yang umur 7 sama 10 tahun ya, cuy, ya. Nah, jadi menikahnya sudah 2 kali ya, cuy, ya. Ya sudah berpengalaman lah untuk menikah ya. Ya namanya juga takdir cuy, belum jodoh ya kan, tidak boleh menge-judge apapun itu adalah kisah hidupnya ya kan. Kita tidak boleh menge-judge suatu apa namanya, kehidupan orang gitu kan, tapi dari situ kita bisa belajar ya cuy ya. Nah jadi, statusnya janda ya cuy ya, cerai hidup. Dia statusnya cerai hidup. Nah, dia ini untuk membesarkan anaknya, dia ini bekerja di Tulungagung cuy. Sebenarnya pekerjaannya di Tulungagung ya cuy ya, cuma yang tercatat ini pekerjaannya aja wira swasta. Tapi banyak yang mengatakan bahwa Mbak Uswa ini, bekerja sampingan sebagai LC dan, pokoknya apa aja gitu cuy, yang penting, bisa bisa menghidupi anaknya dan keluarganya ya cuy ya. Nah si Mbak Uswa ini adalah tipikal orang yang baik juga di mata keluarganya, dia juga sopan santun ya kan, dan kadang dia juga sering pulang tuh ke Blitar ya cuy ya untuk menjenguk ibunya, kadang ke orang tua angkatnya gitu, kadang ke budenya gitu cuy. Nah terakhir dia kembali ke Blitar itu tanggal 17 bulan 1 dia itu, 17 bulan 1 dia tuh baru berpamitan dari rumah Blitarnya itu. Katanya sih ada job di luar kota.
Hanya sebatas itu keluarga tahu, cuy. Nah, mulai hilang kontak itu di tanggal 20, cuy. 20 itu udah nggak bisa dihubungi dan baru ketemu paket di koper merah itu di tanggal 23. Setelah, koper itu ternyata sudah 2 hari di situ, makanya warga itu mencurigai, padahal itu udah 2 hari cuy di situ koper. Nah, makanya dibuka sama warga itu karena 2 hari apa ya, kok kopernya gede banget gitu kan. Pas dibuka, teng teng gitu ya cuy ya. Dari tanggal 23 polisi ini sudah woro-woro nih, apakah ada anggota yang hilang atau apa ya. Nah, setelah dicek sidik jarinya dan diketahui alamatnya, sehingga polisi ini menyuruh, apa namanya, eee, anggota keluarganya untuk identifikasi di rumah sakit Suroto Ngawi ya cuy ya. Jadi keluarganya ini datang cuy. Nah, kebetulan yang datang ini adalah yang mengasuh anaknya ya, Mbak A dan, bapak bapak ininya, apa namanya, bapak angkatnya ya, cuy, ya. Nah, setelah datang keduanya ini mengidentifikasi dan mengiyakan penemuan polisi dengan data Mbak Uswah ini benar-benar, iya, yakin gitu. Karena, mereka ini meyakini bahwa si korban ini suka, menggunakan ini apa namanya, gelang ya, gelang tali yang ada lingkaran emasnya ya, cuy, ya. Kayak gelang Hongkong kayak gitu kayaknya ya, cuy, ya. Terus juga dia juga sering apa namanya, ini di perutnya, di pusernya ini ada tindikan ya, cuy, ya. Ada anting-anting tindikannya, cuy, ya. Terus dia juga meyakini, "Oh ini, iya bener nih uswah nih," karena, dia juga mengenali sandal dan roknya yang dipakai sama uswah ini. Biasanya mungkin saat pulang ke Blitar dia pakai itu kali ya, cuy, ya. Nah, jadi ini juga, eee, meyakinkan bahwa ini benar-benar jenazahnya si Mbak Uswa ya, cuy, ya. Tapi polisi untuk menyempurnakan, apa namanya, identitas si korban, ini ditutup dengan DNA-nya si ibunya si Mbak Uswah ini ya, cuy, ya. Nah, yang ada di koper itu ternyata bukan potongan bodinya aja ya cuy ya, ternyata di situ juga ditemukan sandal yang motifnya itu Dior. Terus juga tali kuncir warna hitam, terus rok hitam size L ya ditemukan di dalam koper itu cuy. Terus bed cover yang lirik-lirik bergaris ya cuy ya, gelang tangan hitam itu tadi, tali ini, tali sumbu warna putih, terus tas tali warna hitam. Buat apa itu tali, ya kan? Ternyata cuy, tali sumbu itu apa namanya, digunakan untuk mengikat kakinya ya cuy ya, yang warna putih. Kalau tali tas yang warna hitam itu digunakan pelaku untuk mengikat si tangannya si korban ini. Nah, yang mengejutkan ya, ternyata potongannya itu diviralkan oleh kita-kitaan gitu cuy. Nah, kalian itu salah satunya yang memviralkan nggak? Nah, di sini kan ada yang tersebar ya, apa, di mana ada beberapa foto, terus juga di body otopsi yang, apa namanya, tersebar ya, itu kan, tangannya kan masih diikat ya, dengan tali. Cuma di sini kayak Tisam itu sangat prihatin, benar-benar prihatin dengan negara Konghua ya. Apa sih Konghua tuh cuy? Negara +62 ya, ini sangat-sangat miris sekali. Sebenarnya kalau misalkan kita sebagai keluarga korban ya, harusnya kita bisa nuntut itu siapa penyebar utamanya. Soalnya yang tersebar, yang viral ini benar-benar body di atas, apa namanya, tempat otopsi gitu kan. Ini kan berarti petugas atau oknum rumah sakitnya yang menyebar pertama kali ya, atau jangan-jangan dia, memberitahukan keluarga, terus keluarga di-share ke sini jadinya share jadinya viral. Nah ini, yang jadi pembelajaran kemarin itu Mister Teguh ngomong, "Ya Tisam awas ya hati-hati, tidak semua kebaikan itu akan bisa diterima baik." Nah dari situ kayak Tisam itu belajar bahwa, oh iya ada yang privasi, ada yang benar-benar ini, baik untuk disebar gitu cuy. Nah kalau kayak gini menurut kayak Tisam, kita nih benar-benar kita kita nih benar-benar Indonesia nih benar-benar tidak memiliki SDM yang care gitu untuk permasalahan ini ya. Menurut Kaisang tuh, hello gitu kan kita sudah dewasa gitu, ini kan tubuh orang ibaratnya korban gitu kan, andai itu kamu yang dibegitukan, apa rela badanmu itu di-share begitu aja? Kaisang tuh
bukan kayak gimana-gimana gitu ya, cuy, ya. Cuma kayak Zam tuh hanya menegur kalian yang sudah datang ke Hong Kong dengan skala internasional. Coba lihat di sekitar kamu di Hong Kong ya, bagaimana privasi di rumah sakit, tidak boleh mengambil gambar, bagaimana kalau misalkan ada kejadian orang yang jump ya, lompat, terus, meninggoy, begitu begitu, apa namanya, perfect itu kan petugas untuk menutupi ini si korban. Ya kan ini jauh banget cuy sama +62 beneran. Nah inilah makanya kenapa kita nih males ya kalau misalkan untuk pulang ke Indonesia tuh dengan sistem sistem polisi yang begitu gitu, sistem sistem rumah sakit yang begitu. Maksud Kak Isam kok bisa gitu kan, body yang otopsi ini bisa kesebar luas, berarti penyebar utamanya siapa? Berarti kan yang ada di dalam ruangan tersebut. Kalau kayak Isam yang jadi keluarganya, Kak Isam tuntut itu beneran. Siapa penyebar utamanya? Kan bukannya negara kita ini dilindungi undang-undang IT, bener nggak sih? Nah ini tegurannya ya untuk kalian cuy. Stop. Barangkali yang udah nge-share atau dibuat konten, silahkan take down. Karena ini tuh nggak bagus banget untuk mendidik cuy. Ya semoga Gen 1, 2, 3 sih enggak ya cuy ya. Aduh. Nah itu apa namanya, tentang part pertama ya, tentang penemuan koper. Nah, penyebab kematiannya juga sudah diketahui, ini dikarenakan kehabisan nafas ya. Itu diduganya karena di begitu ya, atau di gini. Nah, itu. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan lupa selipkan Al-Fatihah untuk Mbak Uswatun Hasanah ya. Selepas apapun background-nya, apapun pekerjaannya, bagaimana cara dia hidup dan bagaimana cara dia mencari nafkah ya. Yang penting hati-hati saja. Ini kan wanita cantik yang dari lahir ya cuy ya. Cantik orangnya ya kan. Kayak kalian gitu, dagunya dagu filleran. Nah itu ya, bisa menjadikan pembelajaran untuk kita nih, apa nih, ke depannya nih, kenapa kok bisa begitu? Jangan sampai kita menyakiti laki-laki ya, hanya karena kita berparas cantik, terus juga hati-hati dalam menjalin hubungan, ya kan, karena kita cantik jadi mungkin cinta tidak apa namanya, terbalas jadinya sakit hati gitu kan. Apalagi laki-lakinya pengangguran, aduh pengen memiliki tapi tidak mampu gitu kan. Nah ini pentingnya kita menjaga diri, kalau misalkan kita memasuki suatu lingkungan, di mana lingkungan itu notabene, apa namanya, eee, berbahaya ya cuy ya, lebih baik kita tahan diri. Ya bagaimana kayak Tisam orang kita kerjaannya begitu, nah kalau misalkan memang kalian sudah tahu pekerjaannya seperti itu, berarti konsekuensinya, resikonya ya seperti ini ya. Nah ini pilihannya. Mau pergi ke luar negeri saja untuk menjadi asisten rumah tangga atau apa namanya, mengadu nasib di negeri sendiri dengan sebegitu menyeramkannya ya cuy ya. Aduh, ada-ada aja. Nah ini ya nanti part keduanya kita akan tahu motif dan pelakunya ini siapa. Mau dibahas lagi nggak? Wis. Kaisam cuma negur ini aja, jangan diviralin ya kasihan keluarganya dan sekarang juga, atas apa namanya, keputusan keluarga ya, ibunya, ini apa namanya, body yang belum utuh ya, ini dikuburkan ya cuy ya, sudah dikuburkan di dekat rumah ibunya Mbak Uswah ini sendiri di Blitar ya. Ini warga Blitar mana nih kira-kira tetangga kalian bukan sih? Aduh, hati-hati ya cuy ya dalam berteman, duh ngeri-ngeri sedap kalau kayak gini. Terus juga di sini juga banyak nih teman kita yang menjalin kasih dengan warga asing, mau aja dipakpok-pakpok gitu kan. Aduh udah deh mendingan jadi wanita independen aja deh kalian ya, cari duit yang banyak, nikmati hidup, ke salon, ngopi, makannya kenyang gitu kan. Gak usah repot gitu jadi orang. Banyak kan ya asumsi, wah ini pacarnya tukang ojek, oh ini apa namanya, katanya mantan suaminya, oh ini banyak nih cuy. Tapi belum pasti ya, karena ini motif sama pelakunya ini masih masa investigasi polisi. Nanti kayak saya bahas di part 2 dan 3, kira-kira kalian masih pengen dengerin nggak? Mantap. Nyampuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.